Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kalian tetap semangat dan ceria ya. Sudah siap belajar dan sudah mempersiapkan segalanya. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Jika kemarin Bapak sudah menyampaikan tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan, serta kelipatan dan faktor bilangan. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat dengan KPK. Di sini ada beberapa cara untuk mencari KPK, diantaranya ada 4 cara, tapi yang Bapak akan sarankan kalian menggunakan 3 cara saja, yaitu cara kelipatan, cara faktorisasi prima yang kedua, cara yang ketiga, cara tabel atau cara perahu. Bapak katakan cara perahu karena Bapak sering menyampaikan jika penjelasan di kelas itu Bapak bikinnya dibilang cara perahu. Yang keempat, cara rumus. Nah, ini Bapak akan sampaikan semua. Mohon disimak dan dengarkan baik-baik. Kita lihat cara yang pertama. Di sini cara kelipatan persekutuan. Mencari KPK dengan kelipatan ya. Tentukanlah, kita contoh di sini, tentukanlah KPK dari 4 dan 6. Lalu kita jawab, kita cari masing-masing KPK-nya. 4 itu kelipatannya dimulai dari 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Ya, jika kalian bisa teruskan ya, sampai 20, terus 24, 28, sampai 40 lah. Sampai 40 boleh. Lalu yang 6, 12, tambah 6 lagi 18, tambah 6 lagi 24, dan seterusnya sampai dia 60. Nah, dari penjabaran di atas terlihat ada angka yang sama. Nah, angka yang sama itu angka 12. Nah, karena yang sama 12 dan bilangan yang paling kecil yang sama itu 12, tidak ada angka lagi yang sama yang paling kecil. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Jika misalkan ada yang sama ada 3 angka, 12 misalkan, ada lagi 15, ada lagi misalkan 20. Nanti yang paling kecil mana? Ya, ambil yang paling kecil. Jika yang paling kecil yang sama 12, ya ambil 12. Seperti itu ya, itu cara kelipatan. Ini caranya mudah, insya Allah kalian bisa memahaminya. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke Bapak atau ke orang tua kalian di rumah. Selanjutnya, di sini ada cara yang kedua, yaitu cara faktorisasi prima. Membagi bilangan yang ditentukan dengan bilangan prima, dimulai dengan bilangan prima terkecil. Bisa membagi bertahap atau dengan pohon faktor. Jadi ada dua cara ya. Dengan pembagian bersama atau dengan cara pohon faktor. Sebenarnya cara pembagian bersama ini nanti hubungannya sama dengan cara tabel atau cara perahu yang Bapak akan sampaikan di cara ketiga. Kita lihat di sini contohnya, cari KPK dari 8 dan 12 adalah kita bagi 8 dibagi 2 karena bilangan prima terkecil setelah 1 yaitu 2. Ya, 2 setelah maksudnya paling terkecil itu 2 ya. 2, 3, 5 dan seterusnya seperti itu. 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Dapat faktor prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Dari mana 2 pangkat 3? Yaitu 2-nya ada 3 kali. Jadi 2 pangkat 3. Lalu yang kedua 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Didapat faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, didapat dari sini KPK-nya adalah semua faktor prima yang timbul. Jadi semua faktor prima yang timbul. Tapi kalau jika yang pangkatnya ada 2, ada 2 pangkat, ada 2 angka prima, 2 dengan mempunyai pangkat, ambil pangkat yang terbesar. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 yang diambil karena pangkatnya yang paling besar 3, yaitu jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, 3 walaupun dia sendirian diambil juga, jadi sama dengan 24. Ya, bisa dipahami ya. Jika kalian kurang jelas, diulangi saja video ini nanti ya. Nanti bisa juga dibaca buku paketnya.
Lalu yang ketiga, kita masuk cara yang ketiga, yaitu cara pohon faktor. Oh maaf ya, masih cara yang kedua, cara pohon faktor. Di sini tentukan KPK dari 18 dan 24. 18 bisa dibagi 2, cara pertama nih, lalu sama dengan hasilnya 9. 9 bisa dibagi 2, tidak bisa kan? Akhirnya dibagi 3, sama dengan 3. Nah, didapat faktor prima dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Lalu 24 dibuat pohon faktornya. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Didapat faktor prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, didapat di sini KPK-nya cara pohon faktor ya, adalah semua faktor prima yang ada, yang dapat, yang timbul dengan pangkat terbesar. Nah, jadi kan ada 2 pangkat, ada angka yang sama nih, dan juga satu ada dan juga memiliki pangkat. Cari pangkat yang terbesar. 2 pangkat 3 sama 2, yang besar 2 pangkat 3, berarti yang diambil 2 pangkat 3. Lalu 3 pangkat 2 sama 3, yang besar itu 3 pangkat 2, diambil 3 pangkat 2. Jadi KPK 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini masih cara yang kedua, cara pohon faktor cuman ya. Lalu yang ketiga, yaitu cara tabel. Nah, di sini cara tabel. Sudah terlihat tabelnya ya. Kita lihat di sini bilangan-bilangan yang akan dicari KPK-nya dibagi dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil. Bila bilangan prima tersebut hanya dapat dibagi salah satu bilangan saja, maka bilangan yang tak bisa dibagi ditulis kembali di bawahnya. Contoh di sini ada tabelnya, ada soalnya carilah KPK dari 27 dan 36. Tulis 27 dan 36 di atas. Nah, angka pembagian sebelah kiri nih, tabel pertama yang angka atasnya kosong. Kotak pertamanya kosong. 27 bagi 2 tidak bisa, ditulis 27. 36 dibagi 2 bisa, dapat 18. Lalu 27 bagi 2 tidak bisa, tulis lagi 27. 18 bagi 2 dapat 9. Kenapa dibagi 2? Kenapa dibagi 2? Karena prima yang terkecil itu 2. Lalu selanjutnya 27 dibagi 3. Karena 9 itu bisa dibagi 3 ya. Jadi akhirnya dibagi 3. Dapat 9, 27 bagi 3, 9 bagi 3, 3. Lalu 9 bagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1. Seterusnya didapat akhirnya 3 bagi 3, 1. 1 dibagi 3 karena tidak bisa ditulis lagi kembali 1. Nah, kalau KPK diambil pangkat ini semuanya yang tabel pertama ini ya sebelah kiri. Jadi KPK 27 dan 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 108. Oke, ini cara tabel, cara pohon faktor sudah, cara pembagian bersama sudah, lalu cara kelipatan sudah. Nah, cara yang keempat, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Di sini ada cara rumus. Bapak sebenarnya tidak menekankan ini, tidak menekankan untuk menggunakan cara ini. Tapi kalian bisa lihat saja di sini caranya ada cara mencari KPK sama dengan A kali B dibagi FPB. Cara mencari FPB sama dengan A kali B dibagi KPK. Nanti penerapannya bisa kalian lihat di sini, contohnya juga ada. Seperti ini penerapan rumusnya. Carilah KPK dari 32 dan 48. Lalu kita ketahui FPB dari 32 dan 48 adalah 16. Maka KPK-nya adalah 32 kali 48 dibagi 16. Didapat KPK-nya sama dengan 96. Seperti itu ya. Itu juga sebaliknya. Ada contoh yang lain mencari FPB. Bisa kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini cara rumus. Jadi kita cari salah satunya nanti buat mengalihkan, buat membagi. Maaf salah, buat dibagi. Nah, seperti ini. Bapak tidak tekankan menggunakan cara ini karena kita lebih mudah memahaminya dengan 3 cara yang sebelumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini ada beberapa latihan soal matematika. Kalian bisa mengerjakan soal ini, ada 5 soal. Kalian boleh menggunakan caranya yang kalian mampu, kalian bisa memahami di bawah bimbingan orang tua kalian atau dengan Bapak di sekolah. Ya, tentukanlah KPK dari bilangan-bilangan berikut. Ada 5 soal. Ini gunakan cara ya. Kerjakan di buku tulisnya. Nah, di buku tulis matematika. Nanti ya jawaban dikirimkan ke Bapak. Jangan lupa foto kalian saat kalian belajar biar Bapak tahu bukti pelajarannya.
Sekian dari Bapak ini penjelasan tentang materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.